Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, pagi hari ini kita semua sungguh bersuka cita. Karena begitu besar kasih Tuhan ke dalam hidup kita. Dan kita semua dapat merasakan di mana kita selalu dengan penuh sukacita. Tubuh kita diberkati dan kita dalam keadaan sehat. Karena itu sebelum kita semua mempersiapkan diri untuk beranjak, berkarya, dan bekerja, bahkan beraktivitas, saya mengajak kita semua mengambil waktu sedikit untuk kita datang menghadap Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji dan syukur kami datang padamu, menaikkan semuanya atas segala berkat Tuhan, di mana Tuhan sudah mengantar kami memasuki hari yang baru. Kami mau serahkan seluruh diri kami di bawah tuntunan Roh Kudus-Mu, ketika kami akan mendalami firman-Mu. Sehingga dengan kekuatan kuasa-Mu Tuhan kami dapat mengerti firman-Mu, kami berlakukan seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau serahkan doa syukur kami dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10, ayat 1-24 dan penekanannya pada ayat 15 yang berkata demikian. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi renungan kita berkata, halal menurut Allah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Petrus adalah salah seorang murid Yesus yang tetap masih sedikit memegang aturan-aturan budaya ataupun latar belakang kebudayaannya sebagai orang Yahudi. Tentu sebagai orang Yahudi dahulu Petrus masih memegang satu kekuatan aturan di mana salah satunya adalah masalah makanan. Apakah itu haram ataukah itu halal? Ada sejenis-jenis binatang tertentu yang dalam tradisi orang Yahudi itu tidak boleh dimakan. Dan karena itu Petrus ketika diperhadapkan semua itu, dia mengatakan di hadapan Tuhan. Dalam perjalanan rasa lapar, ingin sekali makan, Tuhan pun memberi semuanya. Tapi Petrus mencoba memilah-milah oleh karena dia berdiri pada latar belakang kehidupan sebagai orang Yahudi, tidak berdiri sebagai seorang rasul yang diutus kepada siapapun. Dan karena itu saudara-saudara, mari kita perhatikan apa yang dikatakan Tuhan, apa yang Tuhan katakan halal tidak boleh diharamkan oleh manusia. Ini menjadi satu penegasan kepada Petrus bahwa Allah siap memakai Petrus dimanapun, kepada bangsa manapun, tidak ada pilah-pilah dan tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Demikian pula seluruh ciptaan. Hal ini terlihat ketika Tuhan dengan perantara Nuh memanggil semua binatang untuk masuk dalam bahtera. Itu artinya Tuhan mau semua karya ciptaan Tuhan itu tetap mulia di hadapan dia. Dan tidak boleh ada satupun yang dilarang. Untuk menentukan hal yang seperti itu, mari kita lihat kisah bahtera Nuh. Maka Tuhan tidak pernah memilah-milah binatang mana yang layak naik bahtera, mana yang tidak. Tapi hanya ditekankan berpasangan. Nah, saudara-saudara, hal yang seperti itu pun dihadapkan oleh Petrus dan Tuhan Allah pun menentukan dan mengatakan, apa yang halal dikatakan Allah halal tidak boleh diharamkan manusia. Itu berarti Petrus harus mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita pun juga seringkali berjumpa dengan hal-hal yang seperti itu. Latar belakang budaya kita. Tapi kita harus melihat bagaimana kehadiran terang Kristus yang telah memulihkan semuanya. Bagaimana terang Kristus melalui penebusannya telah menebus segala dosa manusia. Maka tidak ada lagi pilah-pilah mana yang layak, mana yang tidak layak. Tapi semuanya berkenan di hadapan Allah. Karena itu patutlah kita bersyukur bahwa kita semua dipakai oleh Tuhan. Kalau kita mau milah-milah tentu kita lebih banyak dosanya daripada orang lain. Karena itu Tuhan mau kita dipakai. Sebab Tuhan mau kita sudah dipulihkan, memandang kepada salib Kristus. Dan ketika kita merasa dipulihkan oleh kuasa penebusan Kristus, maka Yesus pun memenuhi kita dengan Roh Kudus. Lalu kita bisa mau dipakai oleh Dia. Selamat berkarya, dan biarlah kita melihat cara pandang kita untuk jangan kita pilah-pilah dalam berhubungan dengan orang lain, mana yang layak, mana yang benar, dan sebagainya. Tapi biarlah sebagaimana Tuhan melihat kita sebagai manusia yang telah diselamatkan,
Mari cara pandang itu pula yang kita pakai untuk melihat orang lain. Semua sama di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua berkat-Mu. Pagi ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan sektor pelayanan 5 yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Ibu Leni Patiata, Ibu Darmila Benjamin, Bapak Paul Leonardo Nanlohi, Ibu Sri Ratna Tarigan, Bapak Frans Tumbol, Bapak Prabas Sinaga, Ibu Rosmina Sembiring. Tuhan berkati orang-orang yang kami kasihi, berkati dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun. Tuhan berkati Ibu Teresia Sani Tompira, Bapak John Fritz Benyamin Manusiwa, Saudari Frankie Junianto Gultom, Saudara Calvin Lukas Erorozai, dan Ibu Megi Simarmata Darmawan. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran. Tuhan berkati kehidupan dan sukacita mereka semua. Terima kasih Bapa di surga, kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan sektor pelayanan 5. Keluarga Ibu Hermana Patiata dan keluarga Ibu Rona Haspers Tetelai. Tuhan memberkati akan keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk pegawai kantor gereja sejahtera. Tuhan berkati pribadi demi pribadi. Koster keamanan Satgas COVID-19. Tuhan Yesus berkati semua karya kerja mereka. Demikian juga Tuhan berkati akan keluarga-keluarga mereka. Kami berdoa juga Bapa di surga untuk Vikaris Rocky. Tuhan Yesus berkati dalam menjalankan masa vikariatnya, diberi kesehatan yang baik. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada, para pelayan firman dan sakramen. Tuhan berkati dalam menjalankan panggilan pengutusan mereka, tantangan yang mereka hadapi dalam pelayanan, bahkan keluarga mereka. Demikian juga kami berdoa untuk Majelis Sinode GPIB selaku pimpinan. Tuhan berkati di dalam mereka melaksanakan tugas panggilan, dan khususnya dalam bulan Pelkes GPIB. Sekarang ini GPIB menjalankan perayaan bulan Pelkes di Kota Lampung. Tuhan berkati akan seluruh pelayanan yang dilakukan dalam rangka bulan Pelkes GPIB. Kami percaya Tuhan selalu hadir di sana. Kami berdoa juga Tuhan untuk BP Mupel Jakarta Selatan. Tuhan berkati kami dalam tugas panggilan dan pengutusan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga, di pagi hari ini menyerahkan akan seluruh hidup kami dan doa syukur kami. Kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.